Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah akan mengajari kalian cara membuat kurva permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga cabai. Keseimbangan harga. Nah, dalam hal ini contohnya adalah permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga cabai yang terjadi pada bulan Februari tahun 2021. Nah, cara membuatnya adalah, misalnya jika ada data, biasanya ada data seperti ini. Ada data harga cabai per rupiah, kemudian ada jumlah cabai yang diminta. Ini berarti kita diminta untuk membuat kurva permintaannya. Dan ada jumlah cabai yang ditawarkan. Ini berarti kolom ini kita diminta untuk membuat kurva penawaran. Kalau ini permintaan ya, yang diminta dalam kilogram. Ini penawaran dalam kilogram juga. Nah, maksudnya apa? Ingat hukum permintaan dan penawaran. Ketika permintaan kita lihat ya, hukum permintaan adalah ketika harga barangnya naik, jumlah permintaannya akan turun drastis berbanding terbalik ketika harga barangnya turun, permintaannya akan naik. Nah, hal ini berbeda dengan kurva penawaran atau hukum penawaran. Hukum penawaran ketika harga barang naik, misalnya di sini cabai naik, maka jumlah barang atau cabai yang akan ditawarkan oleh penjual itu ikut naik. Nah, mari kita coba sama-sama melihat bagaimana sih cara membuat kurvanya. Ketika kita akan membuat kurva keseimbangan harga pasar atau equilibrium, mohon maaf ya, agak ribet. Equilibrium caranya adalah kita menggambar dulu kurva permintaan dan kurva penawarannya. Yuk kita sama-sama gambar dulu kurva permintaan. Yaitu ketika yang pertama harga cabai 35.000, di sini cabainya jumlah ini adalah P harga, di sini adalah Q atau quantity atau jumlah barang yang diminta. Ketika harga cabai 35.000, maka cabai yang akan dibeli atau permintaan cabai itu akan turun rendah, yaitu ke 0 ya. Di sini ya, sesuai ya. Ketika harga barangnya cabai 30.000, ada 5 kg terjual. Dan kita tarik garis ya sini ya. Nah, begitu seterusnya. Ketika harganya di sini ya, di tabel ini, ketika harganya 25.000, ternyata sejumlah 10 kilo 25.000 sejumlah 10 kg cabai itu terjual. Begitu seterusnya sampai ke ketika harga cabai 15.000, ternyata banyak sekali permintaan, yaitu mencapai 20 kg permintaan dalam bulan Februari. Mohon maaf sini ya. Paham? Nah, ketika kita tarik garis lurus, nah inilah yang terjadi. Ini dinamakan kurva permintaan. Artinya apa? Tadi ya, kurvanya dari kiri, dari atas ke bawah. Simbolnya adalah D atau demand. Paham? Ini adalah kurva permintaannya. Nah, sekarang kita bandingkan kurva penawarannya seperti apa. Kurva penawarannya berarti kita lihat data tabel ini ya. Harga cabai dengan jumlah cabai yang ditawarkan atau yang akan dijual. Ternyata ketika harga cabainya 35.000, para penjual berbondong-bondong menjual cabainya sebanyak 20 kg. Jadi semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang akan dijual atau cabai yang akan dijual. Ini contohnya, gitu ya. Berarti kita tuliskan di sini. Ketika harganya 35.000, ternyata para penjual itu berbondong-bondong menjual cabainya. Ini ya titik pertemuannya. Ketika harganya 30.000, jumlah cabai yang ditawarkan ada 15 kg. Sini ya titik pertemuannya. Begitu seterusnya hingga ketika harga cabainya 15.000, ternyata para penjual mending gak menjual cabai saya gitu.
Nah, ketika harganya 25.000, ketika harga cabai 25.000 yang dijual oleh penjual 10 kilogram. Gini ya. Nah, sekarang kita coba tarik garis seperti kalau tadi ya, kalau yang ini adalah kurva permintaan. Nah, kita akan tarik garis dari sini menjadi kurva penawaran. Nah, kurva penawaran itu ini. Dia semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang akan dijual. Berbanding terbalik ya. Ini simbolnya adalah supply atau S. Nah, sekarang kurva berarti keseimbangan harga pasar terjadi di mana, Ustazah? Berarti keseimbangan harga pasar adalah terletak pada titik perpotongan. Inilah dikatakan kondisi equilibrium atau terjadi keseimbangan harga pasar. Berarti terjadi keseimbangan harga ketika cabai itu berada di harga 25.000 dengan jumlah permintaan serta penawarannya 10 kilogram. Sampai di sini jelas. Nah, nanti prakteknya seperti itu. Untuk lebih agar kalian bisa membedakan, misalnya, oh kurva S ini kan tadi penawaran ya. Penawaran kita beri simbol warna biru. Misalnya ini nanti di garis biru. Yang permintaan misalnya nanti merah. D ini adalah permintaan. Permintaan. Nanti kita garis menjadi warna merah agar kalian bisa membedakan. Sampai di sini insya Allah sudah jelas ya nak. Nah, sekarang tugas prakteknya akan Ustazah berikan soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.